Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Agya Purnama. Saya sekarang akan mengcompare atau melihat perbedaan antara stand mixer Miyako yang terbaru dengan stand mixer Miyako yang terdahulu banget. Baiklah, dan sekarang kita mulai dan inilah perbedaannya ya. Pertama-tama sekarang kita mulai dari mixer Miyako yang terbaru dulu, yang masih belum lama gitu ya. Nah, kita lihat dulu di dusnya. Di kardusnya itu terlihat banget bahwa Miyako yang sekarang itu bahasanya terbuat dari bahasa Indonesia, kalau yang dulu itu dari bahasa Inggris ya, dan tulisannya Miyako pencampur gitu ya. Dan terlihat garansi resmi dan ada made in Indonesia kalau yang sekarang yang terbaru ya. Tuh garansi resmi DKI Jakarta gitu. Kalau yang terdahulu itu tidak ada, jadi tidak ada tulisan garansi resminya dan bukan made in Indonesia, kalau nggak salah itu made in China. Tuh kita lihat di depannya ada tulisan food grade kalau yang sekarang. Nah, kalau yang dahulu itu tidak ada. Tuh bisa dilihat tulisannya pencampur, tuh ada Facebook Miyako Indonesia dan Twitternya juga ada, terus Instagram juga ada. Kalau yang terdahulu itu tidak ada, karena dahulu banget kan belum ada Instagram, masih jarang-jarang yang kayak gitu. Medsos itu belum ada gitu ya, masih jarang. Kemudian di pinggirnya lagi kita lihat, nah gambarnya sih sama dan warnanya pun hampir sama, gambarnya sih sama, tapi tulisannya beda. Kalau misalnya yang sekarang itu pencampur stand mixer, kalau yang dahulu itu langsung stand mixer, karena kayaknya barangnya diimpor dari Cina gitu ya. Kemudian tuh ada tulisan dari PT, diproduksi oleh PT Kencana Gemilang. Kalau yang ini nggak ada. Nah, kalau yang ini waktu itu masih distributor, itu Kencana Gemilang, belum memproduksi sendiri kalau nggak salah gitu ya. Dan sama bahasanya Indonesia kalau yang sekarang. Kalau yang dahulu itu masih bahasa Inggris. Kalau atasnya hampir sama, tapi agak beda sih di dusnya. Kalau yang sekarang itu agak doff, kalau yang dahulu itu lebih mengkilat dan kelihatannya lebih agak niat gitu. Kalau yang sekarang itu terlihat agak kurang bagus sih di dusnya juga, bahan dusnya. Nah, sekarang kita pertama-tama yang mixer Miyako yang keluaran terbaru dulu. Tipenya sih sama, tapi ini tahunnya yang beda ya, ini yang masih baru-baru. Kita keluarkan, dusnya kita singkirkan. Nah, ini stand mixernya dan ini mesinnya ya. Dan ini untuk stand mixer Miyako yang terdahulu. Maafkan, ini dusnya udah kurang layak ya sebenarnya dalamnya, karena udah lama banget. Kita keluarkan mesin mixernya. Kemudian dudukkan mixernya. Itu bisa dilihat ya buku petunjuk penggunaannya juga udah kayak gitu, saking udah lama banget. Tapi itu bahasanya bahasa Indonesia ya, dalam buku petunjuknya aku lupa nggak liatin dulu. Nah, kita singkirkan kembali dusnya. Dari model sih hampir sama, bukan hampir sama lagi, sama banget. Cuma ada beberapa perbedaan, nanti kita lebih detail ya. Nah, ini sudah dikeluarkan dua stand mixer Miyako yang terbaru dan yang lama. Sekarang kita pertama review yang stand mixer yang terbaru dulu. Kita buka. Bitters dan dog hooknya 2 pasang.
kita keluarkan penutup mangkoknya ya. Agak susah. Soalnya aku record sendiri, nggak ada yang bantuin. Kemudian sekarang yang stand mixer yang dahulu kita buka kembali. Kemudian kita akan mengeluarkan baskomnya, dudukannya ditekan untuk mengangkat dudukannya ya, yang tombol yang depan itu. 2 dog hooks dan 2 bitter. Kita keluarkan kembali penutupnya. Inilah 2 stand mixer Miyako tipe yang sama, beda pengeluaran. Yang satu terbaru, yang satu lagi stand mixer Miyako yang terdahulu. Keduanya memiliki dog hooks 1 pasang dan bitters 2 pasang ya. Sepasang maksudnya, sepasang. Inilah perbedaannya. Kalau yang sekarang itu jadi pipih ya, si spiralnya. Kalau yang terdahulu itu bulat, tidak pipih. Itu bisa dilihat dari video berikut. Kemudian sekarang yang bittersnya kita singkirkan dulu, yang dog hooksnya. Untuk bittersnya hampir tidak ada perbedaan. Bedanya sedikit, kalau misalnya kita teliti perbedaannya itu sedikit banget. Kalau misalkan yang dahulu itu lebih melengkung, kalau yang sekarang itu lebih agak mengotak. Dan beratnya itu agak beda sih emang. Kalau yang dahulu itu berat banget, terasanya berat kokoh gitu. Kalau misalkan yang sekarang itu agak ringan sih. Ya menyesuaikan mungkin ya. Kalau misalkan yang sekarang kan rata-rata barang elektronik ataupun apapun itu rata-rata sudah mengurangi kualitasnya ya. Kita angkat. Ini penutupnya ya. Kita coba lihat perbedaannya. Hampir tidak ada sedikit pun ya perbedaannya. Hanya sedikit sepertinya. Dan yang dari yang mixer terdahulu, untuk ketebalannya sepertinya beda sedikit untuk penutup ini. Hampir tidak terlihat perbedaannya. Oh ternyata ada ini satu, yang ini tertutup, yang terdahulu. Kalau yang sekarang itu terbuka. Perbedaannya hanya itu. Kalau fungsi sama juga, tidak ada perbedaan. Nah untuk bowlnya atau baskomnya kita lihat perbedaannya. Untuk tinggi sepertinya sama, tingginya tidak ada perbedaan. Kita lihat di baliknya. Mohon maaf kalau sedikit kotor ya, karena ini barang bekas itu udah sering dipakai, bukan barang baru. Untuk ketebalannya kembali lagi itu beda sedikit sepertinya kalau misalnya dilihat dari bawah. Tuh bisa dilihat untuk dalamnya agak terlihat nerawang ya. Bisa dilihat. Tuh ini agak nerawang. Ini yang terbaru ya. Kalau yang terbaru itu agak sedikit nerawang dan agak ringan. Kalau yang terdahulu itu cukup tebal sih. Tuh tidak terlihat nerawang. Kalau ini sangat nerawang ya. Yang terbaru itu agak nerawang gitu. Soalnya emang tipis sih. Kalau yang terdahulu itu agak tebal dan agak berat. Ini perbedaannya. Kemudian sekarang kita lihat perbedaan di dudukannya ya, atau stand mixernya. Bisa kalian dengar bahwa ini terdengar suaranya agak
Ini yang terdahulu ya, agak sedikit enak didengar sih kalau misalnya yang terdahulu. Kalau yang terbaru itu agak gimana gitu. Tapi tergantung sih. Menurut aku ya. Kalau menurut kalian itu kayak gimana? Kemudian kita lihat belakangnya atau bawahnya. Kita lihat bawahnya. Nah, di bawahnya ada karet biar nggak goyang gitu ya, buat penahan goyang atau keseimbangan gitu. Ada 2 untuk mixer yang terbaru, itu stand mixer terbaru ada 2. Kemudian kita lihat di mixer yang terdahulu. Di bawahnya itu ada karetnya ada berapa? Depan ada 2 dan di belakang itu ada 1, jadi 3 ya. Jadi ada 3 karet di mixer yang lama. Di stand mixer yang lama atau di dudukan yang lama. Warna pun agak sedikit beda sih ya. Untuk yang sekarang itu putihnya agak putih bersih gitu ya. Untuk beratnya lebih berat yang stand mixer yang dulu ya. Kembali lagi, stand mixer Miyako yang dulu itu agak sedikit berat. Nah, sekarang kita ke mesinnya. Perbedaan di mesin stand mixer Miyako yang terdahulu dan yang sekarang, perbedaannya ya kita lihat. Nah, ini kita pertama dilihat dari yang stand mixer atau mixer yang sekarang, yang terbaru. Sekilas hampir tidak ada perbedaan, tapi ada tulisan food grade untuk yang terbaru. Kemudian kecepatannya itu sama, masih 5, tetapi ada 1, 2, 3-nya itu di dalam itunya, di dalam tombolnya ya. Itu digeser-geser gitu. Nah, sekarang untuk mixer yang terdahulu, mixer Miyako yang terdahulu itu speednya masih tetap 5. Tuh perbedaannya tidak ada food grade ya. Tidak ada tulisan food grade. Nah, untuk speednya itu sama 5. Cuman untuk yang ini merek 1, 2, 3-nya itu ada di luarnya. Beda dengan yang stand mixer itu. Yang stand mixer sekarang ya. Ada turbo kalau yang dulu. Kalau yang sekarang tidak ada. Yang dulu terkesan lebih niat gitu ya. Beda dengan yang sekarang. Kemudian di belakang mixernya kita lihat di yang sekarang itu penyangga mixernya belakangnya hanya ada tonjolan plastik seperti itu ya, flat doang. Kalau untuk yang terdahulu itu ada tonjolan 2 warna kuning gitu ya, terkesan lebih niat dan tidak asal-asalan gitu dalam produksinya. Dan emang untuk beratnya pun agak beda sih, lebih berat mixer Miyako yang terdahulu. Kalau misalnya yang sekarang itu agak ringan. Nah, perbedaan yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya ada gambar, yang sebelah tidak ada untuk yang sekarang ya. Kalau yang terdahulu itu sudah ada gambarnya, jadi depan belakang itu pinggir kanan itu ada gambarnya. Kalau yang sekarang tidak ada. Kemudian di bawahnya kita lihat perbedaan. Kita dari yang terbaru dulu. Nah, yang terbaru itu tulisannya pencampur Miyako. Nah, ini untuk lubang itunya, lubang bittersnya. Tuh Miyako pencampur made in Indonesia ya. Ada made in Indonesia-nya kalau yang sekarang. Nah, kita lihat yang dahulu itu lubang bittersnya atau gearnya itu kayak gitu, beda ya dengan yang sekarang. Kemudian Miyako stand mixer tidak ada made in-nya. Tapi di buku di surat asuransinya, garansinya maksudnya, di garansinya itu ada tertulis made in China. Nah, ini kita sekarang coba untuk hand mixernya ya. Coba dulu. Nah, bisa kalian dengar
Ini suaranya dari mesin mixer Miyako yang terbaru. Bisa kalian dengar ya, emang agak nyaring bunyinya, tapi mixer Miyako itu lumayan sangat laris karena selain harganya terjangkau, juga untuk mengadon kue itu cepat, tidak lama gitu, karena putarannya itu lumayan kencang dibanding mixer lain yang harganya hampir sama. Nah, ini untuk mesin mixer yang terdahulu, kita dengar hampir sama, cuman ini sedikit agak tidak terlalu nyaring, sedikit agak lembut. Kemudian kita pencet turbo, bisa kalian dengar. Bagaimana pendapat kalian untuk perbedaan mixer ini, mesin mixer Miyako terdahulu dan yang sekarang? Kalau untuk aku pribadi, jujur sih lebih memilih mixer Miyako yang terdahulu, karena pastinya barang dulu itu rata-rata lebih awet ya. Nah, kita coba di stand mixernya, bisa kalian dengar juga ya untuk suaranya lebih nyaring. Untuk stand mixer ini lebih nyaring, ini yang terbaru. Tidak ada turbo untuk mixer Miyako terbaru ini. Selesai. Sekarang kita coba untuk yang stand mixer Miyako terdahulu. Untuk memasang mixer dari kedudukannya itu harus sampai berbunyi klik ya. Pastikan depannya dulu, nah seperti ini, kemudian tekan belakangnya. Nah, hingga berbunyi klik, kemudian tekan bawah lalu dorong. Kita speed 1 coba. Nah, bisa kalian dengarkan perbedaannya. Kalau mixer Miyako yang terdahulu itu suaranya agak lembut dibanding stand mixer Miyako yang terbaru. Yang terbaru itu lebih agak sedikit berisik. Saya stand mixer Miyako itu udah punya 4, yang 2 udah rusak. Ada 5 deh. Yang 2 rusak, yang 3 ini masih bagus, dan yang tadi itu, yang terbaru itu emang masih baru banget, maksudnya belum lama. Kalau yang ini, yang terdahulu banget, mixer Miyako yang terdahulu banget. Untuk stand mixer Miyako yang terdahulu ini emang aku jarang pakai karena sayang aja gitu pakainya. Kalau untuk yang berat-berat, kalau misal untuk bikin kue-kue bolu atau kue apa gitu yang ringan-ringan sih aku juga sering pakai. Cuman kalau misal untuk yang berat-berat itu jarang. Nah, kalau misalnya Miyako yang terbaru itu sering aku pakai buat bikin donat. Kuat kok, insya Allah, asal kita